Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Pridia Ramayati, ada Franciscus, dan ada Wijaya Wisnu, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisa perkembangan produksi crude oil di Indonesia dengan regresi linier. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah dan tujuan, ada regresi linier, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari masalah yang kami ambil itu pertama minyak bumi yang menjadi bahan bakar untuk menopang hidup manusia di Indonesia kini produksinya mengalami tren penurunan sejak tahun 1990-an. Penurunan tersebut terjadi karena kurangnya eksplorasi dan investasi, hanya mencari di ladang-ladang yang sudah tua, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintahan pun tidak tercapai jumlahnya. Untuk itu, kami ingin mengetahui apakah produksi minyak mengalami kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode regresi linier dari dataset yang telah disediakan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi perkembangan produksi crude oil di Indonesia, lalu bagaimana cara memprediksi tren perkembangan produksi crude oil di Indonesia pada periode tahun tertentu. Tujuan kami yaitu memberikan informasi prediksi tren produksi crude oil dengan menggunakan regresi linier dan keterkaitannya dengan perkembangan produksi crude oil, dan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perkembangan produksi crude oil di Indonesia. Lalu ada penjelasan sedikit tentang regresi linier. Regresi linier adalah salah satu jenis analisis atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif seperti interval atau rasio dengan membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Lalu apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, itu disebut regresi linier sederhana. Apabila lebih dari satu variabel bebas, maka disebut dengan regresi linier berganda. Selanjutnya ada metode yang dijelaskan oleh Franz. Baik, di sini untuk metodenya, langkah pertama di sini kita menjelaskan tentang langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, kita import dataset dan library Python ke notebook. Dan setelah melakukan hal itu, langkah selanjutnya adalah kita melakukan ekstrak datasetnya menjadi dua bagian. Jadi dari sekian banyak dataset yang kita ambil, kita hanya ambil dua bagiannya aja. Bagian pertama kita sebut sebagai XI, bagian yang keduanya kita bilang sebagai YI. Kemudian kita dapat menentukan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Seperti banyak data yang dianalisa atau N, kemudian kita menentukan sigma XI, kemudian sigma dari XI kuadrat, kemudian sigma dari YI, dan juga tentunya sigma dari XI kali YI. Setelah melakukan perhitungan dari komponen-komponen yang dibutuhkan, selanjutnya kita menentukan nilai konstanta A0 dan A1 dengan menggunakan operasi matriks yang ada pada kelas metode numerik dan komputasi. Setelah melakukan hal tersebut, langkah selanjutnya adalah kita mengambil nilai A0 dan A1 yang sudah kita dapat, kemudian kita bisa membuat persamaan garisnya berdasarkan metode apa yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini kita menggunakan metode regresi linier, berarti persamaan garis yang digunakan adalah persamaan garis lurus dengan menggunakan nilai A0 dan A1 sebagai konstanta. Setelah itu kita dapat menggambarkan grafik tersebut dengan menggunakan Python bersamaan dengan data observasi yang digunakan. Oke, di sini selanjutnya untuk penerapannya, di sini kita dapat menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan. Sebagai contoh di sini kita menggunakan data produksi crude oil dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2020. Diketahui N-nya ada 41, sigma XI-nya ada 82.000. Di sini kita punya sigma XI kuadratnya sebanyak 16 juta sekian. Di sini kita punya sigma YI-nya 49.000 sekian. Dan di sini kita punya sigma XI kali YI sebanyak 98 juta sekian. Di sini yang dipertanyakan adalah persamaan garis untuk regresi linier. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita definisikan matriks A dan matriks B. Di sini matriks A isinya adalah banyaknya data N sebanyak 41, kemudian di sini kita punya sigma XI sebanyak 82.000. Untuk sisi sebelah kanannya bagian atasnya kita punya sigma XI ditaruh juga di tempat yang sama 82.000, dan di bawahnya kita punya sigma XI kuadrat sebanyak 16 juta sekian. Dan satu lagi kita definisikan matriks B dengan nilai sigma
YI yaitu 49.000 dan sigma XI kali YI sebanyak 98 juta sekian. Setelah mendefinisikan matriks A dan matriks B tersebut, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam persamaannya. Di sini persamaannya adalah matriks A dikali dengan A0 dan A1 sama dengan matriks B. Di sini untuk menentukan nilai A0 dan A1, matriks A yang ini kita harus pindah ruas dari kiri ke kanan. Untuk melakukan pindah ruas di sini kita melakukan inverse karena di sini notasinya adalah matriks. Inverse yang dilakukan adalah 1 per determinan A. Berarti determinan dari matriks A dengan matriks A-nya ini diubah posisinya, yaitu di diagonal yang pertama di sini yang nilai sigma XI kita berikan tanda minus. Kemudian yang satunya kita tukar posisinya. Jadi 41 dan 16 juta sekian bertukar tempat. Kemudian untuk matriks B sama tempatnya. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan Python dan seterusnya. Seterusnya kita bisa menentukan nilai A0 dan A1, yaitu A0 sebanyak 4,470 dan A1 sebanyak minus 2,175. Nah, setelah mendapatkan nilai A0 dan A1 ini, kita bisa membuat persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan 4,470 kurang 2,175X. Di sini untuk data-data yang lain, kita melakukan hal yang sama juga. Jadi di sini contoh, data konsumsi crude oil kita dapat persamaan garisnya itu Y sama dengan minus 7,425 tambah 3,766X. Kemudian di sini kita punya data produksi dan konsumsi crude oil. Ya, dengan menggunakan metode regresi linear, kita dapat persamaan Y sama dengan 1,805 kurang 5,593X. Dan yang terakhir di sini sebagai tambahan bahwa kami menggunakan regresi eksponensial dengan metode pangkat sederhana. Di sini hanya untuk perbandingan saja. Prosesnya sama seperti regresi linear, tetapi perbedaannya di sini untuk data-data yang ditentukan itu, di sini kita pakai notasi X besar dan Y besar. X besar dan Y besar itu artinya data yang asli itu kita lenkan terlebih dahulu. Makanya notasinya beda sendiri. X besar, I kuadrat, dan seterusnya gitu. Untuk proses penentuan A0 dan A1-nya sama persis. Dan di sini kita dapat persamaan Y sama dengan 9,906 dikali X pangkat minus 0,413. Selanjutnya untuk source code, saya serahkan kepada Joy untuk melanjutkan. Ya, saya akan menjelaskan di sini menggunakan Python ya source code-nya. Di sini bisa dilihat kita akan menjelaskan satu model aja di sini konsumsi dataset yang digunakan. Pertama kita definisikan dulu data apa aja yang mau digunakan. Di sini kita ngambil year itu tahun dari setiap baris datanya itu. Lalu untuk variabel selanjutnya adalah data yang dimana isinya itu data konsumsinya berapa. Lalu selanjutnya kita akan buat variabel baru yang berisikan fungsi dari regresi linear. Jadi akan menampung hasil return dari regresi linear. Lalu selanjutnya ada fungsi yang mengandung lambda ya. Di sini variabel fungsi regresi ini menghitung inputan X, variabel X yang menjadi parameter. Lalu selanjutnya parameter selanjutnya itu koefisien regresi dari perhitungan regresi linear sebelumnya. Diambil indeks ke 0 ditambahkan indeks ke 1 lalu dikalikan X tadi parameter yang pertama. Lalu selanjutnya ada variabel data regresi, yaitu ini nanti digunakan untuk plotting data. Di sini kita menjalankan fungsi regresi yang sebelumnya kita buat X-nya itu yang tadi sebelumnya lambda X itu kita pakai data year. Lalu di sini untuk selanjutnya kita pakai koefisien regresi, hasil dari regresi linear tadi yang diinputkan dengan data yang year sama data konsumsinya. Lalu sisanya ini hanya untuk memplotting data saja sehingga bisa divisualisasikan. Selanjutnya, nah di sini adalah fungsinya. Kita seperti penjelasan hitung-hitungan tadi oleh Franz. Kita cari XI dan YI-nya, lalu XI-nya dikuadratkan,
lalu XI dan YI dikalikan, lalu kita mempunyai panjang datanya N dengan length dari data XI, lalu kita cari sigma XI-nya dengan sumari dari XI, dan juga XI kuadrat dengan sumari dari XI kuadrat. Kita juga mencari sigma YI dengan sumari variabel YI dan juga sigma dari XI kali YI sumarinya. Lalu kita buat dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B di sini. Matriks A itu isinya ada panjang dari datanya, jumlah datanya, yaitu panjang XI-nya, length dari XI, lalu ada sigma XI, lalu selanjutnya ada sigma XI lagi, lalu selanjutnya ada sigma XI kuadrat. Untuk matriks B isinya hanya dua, yaitu sigma YI dan juga sigma dari XI kali YI. Lalu kita terakhir result dari hitung-hitungan itu kita inversekan matriks A-nya dengan fungsi INV, lalu dikalikan dengan matriks B, lalu di resultnya di return. Untuk selanjutnya ada hasil dari code Python visualisasi datanya. Di sini ada produksi crude oil dari tahun 1980 sampai 2020. Di sini bisa dilihat trennya itu menurun, garisnya itu. Lalu di sini sebaran data observasinya itu memiliki outlier yang besar ya. Jadi dia agak jauh ya dari garisnya itu. Untuk data selanjutnya ada data konsumsi. Nah, ini berbanding terbalik ini dengan data sebelumnya. Di sini tahunnya dari 1980 sampai 2018 saja. Di sini trennya itu menaik, lalu datanya itu memiliki outlier yang kecil ya di sini. Jadi lebih dekat dengan garis trennya di sini. Garis pendekatan regresinya. Lalu data selanjutnya, gambar selanjutnya. Di sini ada gabungan dari konsumsi dan produksi hasil regresi linearnya. Di sini gambar tersebut itu dapat dilihat bahwa garis kuning yang menandakan regresi linear ini tren produksinya menurun ya. Trennya lebih produksinya menurun terhadap konsumsi. Jadi berbanding terbalik ya, dengan konsumsi. Untuk selanjutnya, gambar selanjutnya di sini eksponensial terhadap konsumsi dan produksi. Di sini pakai metode pangkat sederhana seperti yang tadi Franz jelaskan. Bedanya di sini dengan sebelumnya yaitu hanya garisnya bentuknya lebih cekung ya ke bawah. Sementara yang sebelumnya itu lurus. Selanjutnya bisa dilihat. Nah, di sini garis kita bandingkan garis regresi linearnya pakai yang biasa sama pangkat sederhana, kelihatan bedanya. Hanya cekungan saja, tapi trennya tetap menurun. Next. Selanjutnya kesimpulan dan saran diberikan kepada Pridia ya. Lalu kesimpulan yang kami dapat adalah hasil penggambaran grafik dengan menggunakan metode regresi linear maupun eksponensial, metode pangkat sederhana terhadap jumlah konsumsi dan produksi crude oil hasil tidak terlampau jauh perbedaannya. Sedangkan untuk dataset individual didapatkan hasil grafik tren konsumsi meningkat dan tren produksi terus menurun setiap tahunnya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.